Salve Sobat, kita Katolik. Selama lebih dari 500 tahun, Reformasi Protestan kerap dikisahkan sebagai sebuah gerakan heroik, sebuah upaya pembebasan umat dari belenggu gereja Katolik yang katanya penuh kesalahan. Martin Luther, John Calvin, Ulrich Zwingli, dan banyak tokoh reformator lain digambarkan sebagai pahlawan iman yang berani melawan ketidakadilan. Tetapi, apakah semua narasi itu benar? Apakah reformasi benar-benar gerakan murni yang lahir dari dorongan kesalehan? Ataukah di balik kisah heroik itu tersembunyi wajah gelap yang selama ini sengaja ditutupi? Hari ini, kita akan menyingkap tabir gelap itu. Kita akan membongkar dosa-dosa besar para tokoh reformasi Protestan yang selama berabad-abad tidak pernah diungkap secara jujur. Inilah sejarah gelap reformasi. Inilah dosa-dosa besar para tokoh reformasi Protestan. Untuk memahami kejatuhan ini, kita harus kembali ke Eropa pada awal abad ke-14. Sebuah benua yang sedang bergejolak oleh banyak krisis, politik, ekonomi, dan moral. Memang benar, dalam tubuh gereja Katolik saat itu, ada banyak penyimpangan moral dari sebagian oknum imam dan pejabat gereja. Korupsi gaya hidup mewah, dan praktik penjualan indulgensi menjadi masalah nyata yang tidak bisa diabaikan. Namun sayangnya, alih-alih memperbaiki dengan kesetiaan pada ajaran yang benar, beberapa tokoh justru memanfaatkan krisis itu untuk menciptakan pemberontakan besar terhadap otoritas gereja yang sah. Mereka tidak hanya menyerang kesalahan manusia, mereka mengguncang pondasi iman yang sudah diwariskan Kristus sendiri kepada gerejanya. Mari kita mulai dari sang tokoh utama, Martin Luther, nama yang selama ratusan tahun dielu-elukan sebagai Bapak Reformasi. Namun di balik semangatnya memperbaiki moral gereja, tersembunyi banyak noda hitam yang tak banyak diketahui umat awam. Luther memang memprotes penyalahgunaan indulgensi. Namun dalam proses pemberontakannya, ia jatuh ke dalam kebencian, fanatisme, bahkan ketidakstabilan emosi yang mencengangkan. Sobat kita Katolik, tahukah Anda bahwa Luther dalam banyak tulisannya sering menggunakan bahasa-bahasa kasar, kotor, dan penuh kemarahan? Ia menghina Paus sebagai antikristus, mengutuk para uskup, dan mencaci gereja Katolik dengan kata-kata yang sangat keji. Bahkan, Luther memiliki catatan gelap soal kebenciannya terhadap Yahudi. Dalam tulisannya yang berjudul On the Jews and Their Lies, Luther menyerukan agar rumah-rumah ibadah Yahudi dibakar, rumah mereka dihancurkan, dan mereka diusir secara paksa dari tanah Jerman. Kata-katanya sungguh mengerikan. Mereka adalah ular berbisa, binatang jahat, setan-setan kecil yang patut dibinasakan. Ironisnya, di masa Nazi Jerman beberapa abad kemudian, tulisan-tulisan Luther ini dijadikan salah satu rujukan ideologi antisemit oleh Hitler dan propagandis Nazi. Tak hanya itu, Luther juga mengajarkan doktrin yang keliru tentang kebebasan berbuat dosa. Dalam suratnya kepada Melanchthon, ia menulis, "Berbuatlah dosa besar-besaran, tetapi percayalah lebih besar lagi. Sin boldly, but trust in Christ more boldly." Kalimat ini sering disalahpahami seakan-akan iman semata cukup untuk keselamatan, bahkan ketika seseorang tetap tenggelam dalam dosa. Selain masalah doktrin, kehidupan pribadi Luther juga penuh kontroversi. Sebagai imam Katolik, ia telah mengucapkan kaul selibat. Namun setelah memberontak, ia menikahi Katharina von Bora, seorang mantan biarawati yang juga telah meninggalkan kaulnya. Pernikahan ini menimbulkan skandal besar pada masanya. Bagi Luther, seluruh sistem hidup religius dalam gereja Katolik dianggap sebagai penindasan, padahal Yesus sendiri mengajarkan nilai pengorbanan diri dan kesucian. Setelah Luther, muncul pula tokoh yang tak kalah kontroversial, John Calvin. Sang pendiri Calvinisme bukan hanya menyebarkan ajaran predestinasi keras, tetapi juga menjadi penguasa yang sangat kejam di kota Jenewa. Di bawah kepemimpinan Calvin, Jenewa berubah menjadi semacam negara teokrasi diktator. Setiap penduduk dipaksa mengikuti aturan moral dan ajaran Calvin secara ketat. Semua bentuk hiburan seperti tarian, musik sekuler, dan bahkan lelucon dilarang. Siapapun yang dianggap menyimpang dari tafsir teologinya langsung dihukum berat. Pengadilan agama di bawah kendalinya
menghukum siapa saja yang berani mengkritiknya. Salah satu tragedi terbesar di bawah Calvin terjadi ketika Michael Servetus, seorang dokter dan teolog, dituduh menolak ajaran Trinitas versi Calvin. Servetus kemudian ditangkap, disidangkan, dan dijatuhi hukuman mati. Ia dibakar hidup-hidup di tengah kota Jenewa pada tahun 1553. Yang mengerikan, Calvin sendiri menandatangani persetujuan eksekusi ini. Inilah wajah kelam dari seseorang yang mengaku membela kebebasan iman, namun justru menjadi tiran yang menghukum sesama hanya karena berbeda tafsir. Sementara itu di Swiss muncul tokoh lain, Ulrich Zwingli. Zwingli membawa reformasi ke arah yang lebih radikal lagi. Ia sepenuhnya menolak kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi, menyebut Ekaristi hanyalah simbol, kosong. Dalam pengaruh ajarannya banyak patung-patung suci dihancurkan, relikui-relikui para kudus dibakar, altar-altar dirusak, gereja-gereja dikosongkan dari segala bentuk simbol iman Katolik. Bagi Zwingli, iman murni berarti kembali ke Alkitab secara harfiah, tanpa simbol-simbol sakramental yang kaya makna. Tak lama kemudian, muncul pula kelompok Anabaptis yang jauh lebih ekstrim. Mereka menolak baptisan bayi, menghancurkan simbol-simbol gereja Katolik, bahkan mendirikan komunitas-komunitas tertutup yang menolak semua bentuk pemerintahan sipil. Beberapa kelompok Anabaptis radikal di Münster, Jerman, bahkan mengangkat pemimpinnya sebagai raja dan melakukan tindakan kekerasan brutal yang berakhir dengan pembantaian massal. Sobat kita Katolik, inilah wajah gelap dari reformasi yang selama ini jarang dibahas secara jujur. Gerakan yang katanya lahir dari dorongan kesalehan, ternyata dipenuhi oleh kesombongan, fanatisme, kekerasan, dan nafsu kekuasaan. Part 2 di balik topeng reformasi, kebenaran yang disembunyikan dunia Protestan. Setelah melihat dosa-dosa besar yang tersembunyi dalam pribadi para tokoh utama reformasi Protestan, kini kita masuk lebih dalam ke sisi yang jarang dibongkar, bagaimana dosa-dosa struktural dan politik melingkupi gerakan reformasi itu sendiri. Karena sesungguhnya, sobat kita Katolik, reformasi bukan hanya soal perbedaan tafsir kitab suci. Ada kekuatan lain yang turut bermain, kekuasaan politik, kerakusan ekonomi, nafsu pribadi, dan perebutan pengaruh global. Ketika Martin Luther menempelkan 95 tesis di pintu gereja Wittenberg, banyak orang mengira bahwa inilah awal revolusi spiritual yang murni. Namun sesungguhnya sejak awal gerakan ini dengan cepat disambut oleh para penguasa Jerman sebagai peluang politik. Para penguasa di wilayah-wilayah Jerman Utara melihat protes Luther sebagai alat sempurna untuk melepaskan diri dari kekuasaan Roma. Bukan karena mereka begitu peduli dengan teologi Luther, melainkan karena mereka ingin mengambil alih kekayaan gereja Katolik di wilayah mereka. Biara-biara dijarah, tanah-tanah gereja dirampas, dan pajak kepada paus dihentikan. Para pangeran Jerman akhirnya menjadi kaya raya dari hasil merampok properti gereja. Hal yang sama terjadi di banyak wilayah Eropa. Setiap penguasa yang memberontak dari Roma bukan hanya sekadar mengadopsi ajaran Protestan, tetapi juga menjadikan diri mereka sebagai kepala gereja lokal. Dengan cara itu, mereka tak lagi tunduk pada otoritas spiritual di luar negeri, melainkan menjadikan kekuasaan agama sebagai bagian dari kekuasaan politik mereka. Contoh paling brutal dari model ini terjadi di Inggris. Henry the Pass, Raja Inggris, yang awalnya sangat setia kepada gereja Katolik, bahkan pernah diberi gelar Defensor Fidei, pembela iman, oleh Paus, berbalik menghancurkan hubungan dengan Roma, bukan karena perbedaan ajaran iman, tetapi karena masalah pribadi. Keinginannya menceraikan Ratu Catherine dari Aragon yang tidak dikabulkan oleh Paus. Karena nafsunya tak terpenuhi, Henry Cephas mendirikan gereja Anglikan dengan dirinya sendiri sebagai kepala gereja. Dengan langkah ini, ia menyita seluruh biara Katolik di Inggris, merampas kekayaan gereja, dan menyingkirkan siapa saja yang menentang keputusan politik dan pribadinya. Seluruh ordo religius di Inggris, reformasi tidak hanya mengotori tubuh gereja dengan perpecahan,
tetapi juga menumpahkan darah jutaan orang yang menjadi korban dari kesombongan manusia. Bukan kebenaran yang mereka bawa, tetapi luka panjang yang hingga hari ini masih kita rasakan dalam perpecahan umat Kristiani. Part 4. Kebohongan baru Protestan di era modern. Doktrin sesat yang semakin parah. Setelah berabad-abad reformasi Protestan melahirkan perpecahan, kekacauan, dan pertumpahan darah di seluruh Eropa, perjalanan sesat mereka ternyata tidak berhenti di situ. Memasuki era modern, kebohongan demi kebohongan baru justru semakin menjauhkan mereka dari kebenaran iman sejati yang diwariskan oleh Kristus sendiri. Sobat kita Katolik, kini kita memasuki fase baru, reformasi gelombang kedua, di mana gereja-gereja Protestan modern meluncur semakin jauh meninggalkan akar iman sejati. Pada awalnya, para reformator seperti Luther, Calvin, dan Zwingli masih berusaha mempertahankan sebagian besar doktrin penting, ketuhanan Yesus, kekuatan Injil, dan pentingnya iman akan keselamatan. Namun seiring waktu berjalan tanpa magisterium gereja yang menjaga kebenaran ajaran, para penerus mereka terus memodifikasi, mengutak-atik, bahkan membongkar hampir seluruh pilar iman Kristiani. Kebohongan baru satu. Semua agama sama di banyak gereja Protestan modern hari ini. Ajaran pluralisme agama disebarkan secara luas. Mereka mengajarkan bahwa semua agama sama benarnya. Tidak ada satupun agama yang memonopoli kebenaran. Semua jalan menuju Tuhan sama baiknya. Sobat kita Katolik, bukankah ini secara langsung menampar sabda Yesus yang berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14:6. Dengan mengajarkan bahwa semua agama sama, mereka secara terang-terangan menolak eksklusivitas keselamatan di dalam Kristus. Kebohongan baru dua, semua orang pasti masuk. Surga ajaran sesat lainnya yang berkembang luas di kalangan Protestan modern adalah universal salvation. Mereka menyebarkan penghiburan palsu bahwa semua orang pasti akan masuk surga. Neraka hanyalah simbol. Allah terlalu baik untuk menghukum siapapun. Padahal kitab suci dengan tegas mengajarkan adanya pengadilan kekal. Mereka ini akan masuk ke tempat siksaan kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Matius 25:46. Dengan menghapus realitas hukuman kekal, mereka membuat umat merasa nyaman hidup dalam dosa, seolah-olah pertobatan tidak lagi penting. Kebohongan baru tiga, dosa bukan lagi dosa. Sobat kita Katolik, di banyak gereja Protestan modern hari ini, ajaran-ajaran moral yang sejak semula dijaga oleh gereja mulai diubah demi menyesuaikan diri dengan tekanan dunia. Perzinahan, hubungan di luar pernikahan, seks bebas dilegalkan. Pernikahan sejenis disahkan dan bahkan dirayakan dalam gedung gereja. Aborsi dianggap sebagai hak pribadi, bukan lagi pembunuhan. Perceraian menjadi hal biasa dan diberkati ulang. Ajaran-ajaran ini sepenuhnya menghancurkan tatanan moralitas Kristiani. Padahal Tuhan telah menetapkan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Markus 10:9. Dosa-dosa besar yang dahulu diakui oleh semua gereja sebagai pelanggaran berat, kini dianggap sebagai pilihan hidup yang sah. Kebohongan baru 4, gereja tanpa sakramen. Lebih jauh lagi, banyak gereja Protestan modern bahkan menolak seluruh bentuk sakramen yang diwariskan Kristus. Tidak lagi ada pengakuan dosa. Tidak lagi percaya kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi. Pembaptisan dianggap sekadar simbol, bukan pembasuhan dosa. Mereka sepenuhnya menolak rahmat yang sesungguhnya bekerja melalui tanda-tanda sakramental. Padahal Kristus sendiri yang menetapkan sakramen-sakramen itu sebagai jalan keselamatan umat. Kebohongan baru 5, semua boleh. Jadi pengkhotbah karena tidak lagi mengakui imamat suci sebagaimana diwariskan para rasul. Banyak gereja Protestan modern membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapa saja menjadi pengkhotbah, pria atau wanita. Orang yang bahkan tak punya pendidikan teologi. Bahkan orang-orang yang baru saja bertobat kemarin langsung naik mimbar hari
Ini tanpa tahbisan suci, tanpa pewarisan apostolik, tanpa penguatan Roh Kudus yang sah, mereka menjadikan pelayanan sebagai panggung hiburan, bukan lagi sebagai pelayanan kudus kepada umat. Kebohongan. Baru 6. Teologi kemakmuran salah. Satu racun paling berbahaya dari Protestan modern adalah ajaran prosperity gospel. Mereka mengajarkan bahwa kekayaan, kesehatan, dan kesuksesan duniawi adalah tanda iman sejati. Jika hidupmu miskin atau menderita, berarti imanmu lemah. Semakin besar persembahan uang, semakin besar berkat Tuhan. Padahal Yesus mengajarkan kebalikannya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Matius 5:3. Ajaran ini menipu umat untuk terus membayar, mengejar harta dunia, dan melupakan tujuan kekekalan. Kebohongan. Baru 7. Gereja sebagai hiburan. Banyak gereja Protestan modern berubah menjadi panggung pertunjukan. Musik hingar-bingar seperti konser rock, khotbah-khotbah motivasi ala seminar bisnis. Ruangan gereja dihiasi lampu disko dan layar LED raksasa. Gereja bukan lagi tempat ibadah yang khusyuk, melainkan pusat hiburan yang mengejar rating, donasi, dan popularitas. Semua ini dibungkus dengan slogan manis. Kita ingin gereja yang relevan untuk anak muda, namun faktanya yang terjadi adalah degradasi sakralitas rumah Tuhan. Sobat kita Katolik, inilah buah akhir dari kesalahan Martin Luther 500 tahun yang lalu. Dari satu benih pemberontakan kecil, kini pohonnya menjalar liar ke segala penjuru. Setiap generasi menambahkan kebohongan baru di atas fondasi kesalahan lama. Semakin lama, semakin jauh mereka hanyut meninggalkan kebenaran Kristus. Semua berawal dari satu keputusan fatal, menolak gereja Katolik, yang adalah ibu dan guru sejati yang menjaga warisan para rasul. Part 5. Penutup pamungkas. Satu-satunya gereja yang tetap setia menjaga kebenaran. Setelah 500 tahun lebih sejak reformasi Protestan meledak di Eropa, kini dunia Kristiani telah berubah menjadi lautan denominasi, aliran, dan gereja-gereja yang saling bertentangan. Semua mengaku mengikuti Kristus. Semua mengklaim berpegang pada kitab suci. Namun ajaran mereka berbeda-beda, bahkan sering saling menolak. Sebagian besar sudah terjerumus jauh ke dalam kompromi dunia, menjauh dari kebenaran Injil yang sejati. Namun, di tengah badai perpecahan yang tak berkesudahan ini, ada satu gereja yang tetap berdiri, tetap kokoh menjaga warisan murni Kristus. Dialah gereja Katolik, sobat. Kita Katolik, sejak didirikan oleh Yesus sendiri di atas batu karang Rasul Petrus, gereja Katolik telah berdiri menghadapi segala badai, penindasan Kaisar Romawi, penganiayaan para martir awal, serangan dari bidat-bidat, awal gereja, invasi bangsa-bangsa barbar, skandal internal dari orang-orang berdosa dalam gereja sendiri, hingga guncangan maha dahsyat dari reformasi Protestan. Namun dalam semua badai itu, ajaran iman gereja Katolik tetap sama, tidak berubah, tidak bergeser, tidak dinegosiasikan, karena gereja Katolik tidak dibangun oleh manusia, melainkan oleh Kristus sendiri, sang kepala gereja yang sejati. Ketika Luther dan para reformator memutuskan melepaskan diri dari magisterium, gereja mereka melepaskan diri dari pagar perlindungan ilahi. Tanpa magisterium, setiap orang menjadi tafsir bebas bagi dirinya sendiri. Lalu lahirlah perpecahan demi perpecahan, ribuan denominasi, ribuan tafsir kitab suci, ribuan versi doktrin keselamatan, ribuan sistem liturgi yang berbeda-beda, ribuan pemimpin rohani yang saling menyerang. Semua berkata mengikuti Yesus, namun berjalan ke arah yang berbeda-beda. Namun gereja Katolik tetap berdiri menjaga kitab suci yang utuh, termasuk kitab-kitab Deuterokanonika yang dibuang oleh Protestan, tradisi suci, ajaran para rasul yang diwariskan secara turun-temurun. Magisterium gereja, otoritas pengajaran resmi yang menjaga kemurnian iman. 7 sakramen, saluran rahmat yang nyata bagi keselamatan umat. Otoritas Paus, penerus sah Rasul Petrus yang tetap menjaga kesatuan gereja universal.
Semua ini diwariskan langsung dari Kristus kepada para rasul dan dijaga terus hingga hari ini tanpa putus. Sobat Kita Katolik, kini kita bisa melihat dengan jelas buah-buah dari setiap pohon. Buah reformasi Protestan, perpecahan, kebingungan iman, penyimpangan moral, kompromi duniawi, hiburan menggantikan ibadah, uang menjadi alat komersialisasi agama. Buah Gereja Katolik, kesatuan iman, keteguhan ajaran, kesetiaan pada sakramen, konsistensi moralitas Injili, dan pewarisan apostolik yang tetap utuh. Di saat banyak gereja Protestan modern mulai menerima pernikahan sejenis, melegalkan aborsi, menolak pengakuan dosa, menghapus kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi, dan bahkan menyangkal neraka, Gereja Katolik tetap setia pada Injil yang sama. Seperti 2000 tahun lalu, Gereja Katolik tidak tunduk pada dunia. Gereja Katolik tunduk pada Kristus. Inilah bukti nyata dari janji Tuhan kepada gerejanya. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius 16:18. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28:20. Sobat